Untuk pengaturan ini dipakai untuk pertama untuk komposisi antara garis horizon dengan langit atau buminya gitu. Nah, kedua objek. Kalau untuk objek kita biasa letakkan di bagian pertemuan dari garis ini. Nah, ini pertemuannya adalah di sini, di sini, di sini, sama di sini. Nah, kalau untuk objek itu biasa diletakkan di potongan garis ini. Nah, ini kebetulan saya objeknya adalah ini kan di fotonya di Serang ini Jalan Palima. Saya objeknya adalah perempatan Palima. Perempatan Palima ini saya taruh di sekitaran perpotongan di sini. Ya, jadi komposisinya akan terlihat lebih enak dilihat gitu ya. Sebenarnya bisa juga semuanya kita taruh di tengah, cuma itu membosankan gitu ya. Kalau misal dulu kita di tengah, itu foto-foto zaman dulu katanya. Kalau semuanya naruh di tengah. Cuma itu terserah kita. Komposisi semuanya terserah kita. Jadi nggak harus wajib ngikutin komposisi dari rule of third ini. Jadi nggak harus seperti ini. Tapi ini jadi patokan biar foto kita lebih enak dilihat seperti itu. Oke, ini ada gambar lagi. Nah, ini ada gambar foto kapal. Nah, ini saya kasih garis. Nah, ini juga sama, saya potongnya adalah objeknya di sini, di perpotongan bagian kanan bawah. Dan garis horizon saya taruh di sepertiganya. Nah, ini foto sunset waktu di daerah, apa namanya, daerah Batu Hideng, arah ke Tanjung Lusung sana lagi. Nah, ini objeknya saya taruh di sini. Nah, kalau ini saya nggak pakai rule of third di bagian objek, cuma saya sedikit pakai di bagian horizonnya. Ini juga, jadi nggak mesti kita ngikutin, karena foto drone itu, ini ada angle yang seperti ini juga. Ya, jadi teman-teman semua, angle drone itu kita bisa 90 derajat ke bawah seperti ini. Ini akan membuat objek yang kita ambil itu sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lihat. Kalau mata kita ngelihat kan biasa kita ngelihat gedung itu dari bawah ke atas. Cuman kalau dari drone itu kita bisa ngelihat dari atas ke bawah. Nah, ini akan lebih menarik objeknya kalau kita lihat seperti ini. Nah, kalau ini nggak full ke bawah, ini sekitar 45 derajat mungkin, apa 60 derajat. Ini ada foto. Ini saya pakai rule of third juga. Objeknya saya taruh di sini. Oh iya, maaf tadi ada yang kelewat untuk rule of third. Selain di perpotongan, ini bisa untuk objek ini bisa di garis ini. Objek ini boleh juga di garis ini. Bukan hanya di potongan saja, tapi di garis ini boleh. Kalau di sini atau garis ini, objek ini bisa taruh di sini. Ini juga nih foto ke bawah. Jadi kita lihat komposisi dari foto ini adalah saya masih menggunakan rule of third untuk objek. Ini objeknya saya kan adalah si rumah, bukan rumah. Ini di hotel daerah Bogor, namanya lupa saya. Ini di hotel, dan ini saya pakai rule of third juga. Tapi karena ini fotonya nggak ngadep ke atas gitu, jadi nggak ngadep ke ada langitnya, jadi saya full ke bawah. Saya lebih menggunakan objek, potongan buat objeknya. Nah, kalau ini foto pagi di Serang, di Serang. Kalau untuk ini fotonya menggunakan rule of third dari perpotongan
garis untuk landscape ya. Karena ini saya sebenarnya ini saya nggak ada objek yang saya tuju. Saya objeknya adalah full ke pemandangan keseluruhannya. Jadi saya lebih menggunakan aturan yang pertama. Ini sama juga saya pakai rule of third. Jadi kebanyakan saya menggunakan potongan rule of third. Nah kalau ini nggak terlalu nih. Ini saya separuh-separuh nih sebenarnya. Hitungannya separuh-separuh. Dan objeknya pun saya nggak naruh dimanapun. Asal jepret. Kalau ini emang lebih ke saya objeknya full di tengah, jadi nggak pakai aturan. Ini masih pakai rule of third untuk objek. Kalau ini saya taruh di tengah, jadi nggak mesti ya, nggak mesti. Nah ini saya pakai rule of third juga. Ini foto di Cilegon. Nah itu untuk aturan-aturan rule of third dan tadi angle juga ya, angle juga ada tadi. Angle itu ada yang bisa 90 derajat depan itu horizon kita atau ke bawah bisa seperti ini atau bergantung dengan objek yang kita ambil gitu kan. Ya, ini untuk selanjutnya adalah kita cari momen ya. Kalau untuk fotografi itu kita cari momen. Ya, yang jadi kunci juga adalah kita cari momen. Tadi kita lihat yang sunset dengan yang nah ini untuk sunset ini adalah momennya kan sore hari. Momen yang bagus buat ngambil foto itu biasanya adalah saat sore atau pagi hari. Kalau sore ya berarti sekitar jam 4 udah mau tenggelam matahari sampai terbenam. Efektifnya ya. Terus kalau untuk pagi ya dari sekitar sunset itu jam 6-an ya, sekitar jam 6 atau 6 kurang sampai jam 8-an itu cahayanya masih bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa foto di waktu manapun itu ya. Jadi nggak harus di situ, nggak harus di jam itu. Karena tergantung apa yang kita foto, apa yang kita mau. Foto kan bebas itu ya, seni itu kan bebas. Kita boleh foto siang-siang bolong itu bisa jam 12. Nah, bagus juga tuh kalau foto siang-siang itu adalah untuk foto di laut itu kadang foto laut biar kita nampakin warna birunya, ada nggak ya? Untuk warna birunya kalau di laut itu siang-siang itu sebenarnya bagus. Ya nanti. Nah, ini saya kasih lihat sedikit tentang tadi settingan roll of third dan segitiga exposure di drone langsung. Tampilan di DJI Go seperti ini. Kalau untuk pakai kalau teman-teman yang pakai drone DJI gitu ya. Ini ada roll of third-nya. Terus, nah ini settingan untuk ISO, aperture dan shutter speed. Kalau di beberapa drone ada yang bisa manual seperti ini, ada yang enggak. Nah kalau ini kebetulan yang saya pakai bisa manual semua dari ISO, aperture dan shutter speed. Jadi bisa di setting semua. Nah seperti itu efeknya. Tadi ISO kurang lebih seperti itu. Ya, itu pengaturan-pengaturan yang ada di untuk fotografi ya, videografi. Ini lebih ke fotografi. Selanjutnya adalah editing. Kalau untuk editing sebenarnya ini terserah teman-teman semua. Editing mau seperti apa, menggunakan aplikasi apa aja.
itu terserah teman-teman semua. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk editing itu menggunakan, kalau untuk di handphone itu menggunakan Snapseed. Share screen lagi nih. Kebetulan teman lagi dan dirotasi. Nah, ini kalau untuk Instagram biasanya saya pakai seperti ini ukurannya karena lebih jadi portrait dan terlihat lebih luas. Kalau untuk tampilan Instagram itu kan portrait gelap seperti itu. Mungkin ya, buka alat ke Snapseed, foto hasil dari, nah ini saya ambil yang ini. Pengaturannya macam di sini. Yang instan juga ada, manual juga banyak. Ya, halo teman-teman semua yang udah pada standby di Zoom. Kalau kita sambil nunggu yang lain, ini adalah kita nonton dulu. Standby dulu ya. Kita mulai nanti jam 14.15 ya. Kehangatan. Itu untuk editing bisa pakai Lightroom atau Photoshop atau aplikasi apapun lah yang bisa buat edit foto, dan itu adalah untuk kita biar memperbagus ya, mungkin naikin kontras, saturasi segala macam gitu kan, terus warna, terus buat ngatur mungkin mau dibikin BW atau black white gitu kan, itu terserah kita, atau cropping ya. Jadi itu setelah kita ambil foto gitu kan, kita edit. Kalau misalnya emang nggak perlu diedit, udah bagus ya, itu terserah kita juga mau langsung di-share atau langsung dipakai. Cuma biasanya ada sedikit polesan mungkin dari warnanya dinaikin atau kontrasnya, terus croppingnya biar sesuai gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi. Jadi ada proses editing. Cuma kalau saya sih kurang suka untuk editing yang memang terlalu berlebihan. Jadi kadang untuk editing standar-standar aja seperti itu. Ya, itu tentang fotografi, aerial fotografi gitu ya. Kalau untuk mungkin kalau untuk tambahannya adalah kita harus tahu juga aturan-aturan tentang drone juga, terus kita juga harus tahu kondisi alam juga, karena drone itu berkaitan sama istilahnya itu kondisi alam seperti apa, drone kita bisa terpengaruh. Jadi anginnya terlalu kenceng, drone kita bisa terbawa angin, terus mungkin kondisi lagi hujan, kita harus paham kondisi cuaca sekitar kita mau nerbangin seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya share gitu ya, tentang aerial fotografi yang saya pelajari gitu ya. Mungkin ada tambahan atau apa pertanyaan gitu ya dari teman-teman semua gitu kan. Saya persilakan. Di sini ada suhu-suhu juga ini ya, dari Drone Banten ini ada suhu juga. Ya kita saling belajar sama om-om suhu yang ada di sini. Terus mungkin teman-teman yang bukan anggota komunitas atau teman dari luar gitu ya, silakan kalau mau bertanya bisa langsung di unmute speakernya, mic-nya, dan langsung aja bertanya gitu sambil perkenalan. Mungkin nanti bisa saya bantu jawab atau teman-teman dari Drone Banten bisa jawab. Oke, langsung aja, mungkin siapa aja lah yang mau bertanya silakan tentang aerial fotografi.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, mau nanya dong. ya boleh. Ini suaranya kayaknya kurang kenceng deh. Saya mau nanya soal ini nih yang tadi Abang segitiga aparatur, shutter speed sama ISO. Oh iya. Ini sorry, ini dari mana nih? Kang Fikri ya? Iya, benar. Saya dari Serang. Oh, dari Serang. Siap. Ya, saya mau nanya kalau misalnya kita apa ya, tag video, kan itu ada yang namanya FPS. Nah, gunanya FPS itu untuk apa? Terus sama kalau misalnya kita mau ambil gambar, tapi itu posisinya tuh backlight, tapi kita pengen fokus ke objeknya gitu. Kayak misalnya kita ngambil gambar di sunset, terus objeknya itu orang, tapi kita pengen orangnya itu tetap kelihatan gitu mukanya gitu, tapi enggak bikin sunsetnya itu putih gitu, ngebleg-bleg putih gitulah pokoknya. Itu gimana ya pengaturan ISO atau apanya gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Kalau untuk foto yang seperti itu, biar kelihatan jelas semua antara orang dengan background, itu ada tekniknya, bukan hanya pengaturan dari segitiga exposure-nya. Setahu saya itu ada pengaturan jadi itu 3 kali ngefoto. Mungkin ada yang bantu jawab, yang tahu apa namanya tuh. Jadi tiga kali ngefoto, cuma dengan exposure yang beda-beda. Dari yang pertama adalah yang under atau yang gelap, itu biar background-nya itu kelihatan sunset-nya. Terus yang kedua itu adalah pas gitu ya, maksudnya di exposure-nya di 0. Terus foto yang ketiga adalah di exposure-nya yang tinggi. Jadi biar orangnya atau biar objek yang ada di depan kamera itu kelihatan. Nah, itu nanti di mixing biasanya di Photoshop. Oh iya, itu namanya adalah teknik bracket. Ya, bracket foto. Nah, itu biasanya kalau di kamera DSLR itu ada. Jadi 3 kali ngefoto dengan exposure yang berbeda-beda, atau bisa lebih dari 3. Biasanya ganjil sih, 5 atau 7, tapi biasanya rata-rata 3 cukup. Nah, itu tinggal di edit di Photoshop, digabungin, ketiganya itu ditumpuk dan diatur opacity-nya gitu ya. Jadi biar kelihatan background-nya itu kelihatan dan orang kelihatan. Itu kalau langsung itu memang susah gitu ya. Kecuali mungkin pakai lighting. Pakai lighting itu juga hasilnya belum tentu bagus gitu ya. Jadi emang kamera kita itu biasanya nggak bisa nangkep yang seperti itu, belum bisa. Mungkin ada kamera yang lebih bagus, itu bisa nangkep cahaya depan sama belakang itu agak ini ya, agak sama gitu ya. Cuma tetap aja kalau misalnya terlalu jauh bedanya agak susah. Cuman kalau untuk di editing, saya kadang ngakalin. Jadi fotonya itu tetap 1 kali, cuman memang nggak bisa, belakangnya itu nggak bisa jelas banget, depannya juga nggak bisa jelas banget. Cuman ada caranya itu ngatur di kalau di Snapseed itu adalah di apa ya, saya lupa. Snapseed. Nah, kalau di Snapseed itu ada yang namanya ambience. Kalau di Photoshop itu biasanya clarity. Nah, itu agak mengurangi apa namanya, ke perbedaan yang ini ya,
yang terang sama gelap banget. Itu biasanya agak ngurangin gitu. Kalau saya tekniknya gitu. Atau dengan tadi ya bracket gitu ya. Kalau orang-orang yang landscaper biasanya yang fotografi landscape itu biasanya pakai teknik bracket. Cuma emang agak susah ya karena harus lewat di Photoshop juga. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin nanti bisa ditambahin ya. Itu tadi Bang yang pertanyaan tentang FPS itu gunanya untuk apa waktu ngambil video itu apa ya maksudnya? Oh, FPS. FPS itu adalah frame rate per second. Jadi seberapa kalau ibaratnya gini, video itu adalah kumpulan dari foto. Video itu sebenarnya adalah kumpulan dari foto yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, di jajar-jajar gitu kan. Sedangkan FPS itu adalah dalam 1 detik, kan itu kan frame rate per second gitu ya. Frame per second. Dalam 1 detik dia bisa ngambil berapa foto, berarti ada 30. Nah, dari dalam video itu per detiknya itu adalah 30 gambar secara berurutan itu. Nah, kalau makin tinggi FPS-nya, itu tumpukannya kan makin banyak lah, ibaratnya gitu, tumpukannya makin banyak. Ya kan? Nah, itu gambarnya juga makin bisa, kalau bisa buat slow motion itu bisa makin halus. Kalau FPS-nya makin rendah, biasanya agak patah-patah kalau di slow motion. Fungsinya adalah kalau FPS itu adalah tadi untuk pengambilan video kita mau kita bikin yang slow mo atau enggak. Nah, itu kalau misalnya kita pakai yang FPS tinggi, kita bisa dibikin slow mo. Nah, di situ fungsinya. Tapi kalau misal kita emang videonya nggak untuk yang slow mo, kita pakai yang FPS rendah aja. Karena kalau makin tinggi FPS-nya, memorinya makin banyak gitu ya yang kemakan. Dia kapasitasnya makin besar. Seperti itu. Ini ada yang nanya juga di chat. Nanya kan, saya kan pakai M2P, Mavic 2 Pro, udah foto objek pakai panorama 360 yang teknik spare. Pas selesai fotonya udah jadi, terus saya download jadi mentahan, harus diedit lagi ya Om. Padahal filenya JPEG bukan RAW. Ya kalau untuk mau diedit ya silakan gitu, mau diedit mungkin warnanya atau untuk kontras dan segala macam, jadi biar lebih bagus gitu ya. Bisa aja diedit, nggak apa-apa. Itu bentuknya itu akan seperti ini nih. Saya juga ada nih di sini foto square. Cuma kalau langsung dilihat di komputer, kita akan terlihatnya seperti ini. Nah, ini foto spare. Kalau misal kita ngelihatnya di aplikasi untuk melihat foto yang 360, ini akan jadi seperti bola gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat ke manapun, ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Ini kalau langsung dilihat dari aplikasi foto di komputer, seperti ini jadinya. Nah, itu silakan kalau mau diedit, walaupun filenya JPEG masih bisa diotak-atik dikit lah. Soalnya kalau setahu saya tuh kalau di Mavic 2 Pro itu atau Mavic Pro lah, itu kalau hasil dari 360 emang pakainya filenya tuh JPEG kalau untuk yang foto 360. Kalau untuk RAW-nya itu dipakai untuk foto yang standar, foto yang biasa gitu ya, bukan foto 360. Gitu. Ini ada yang nanya juga, ya Om Yuda mau nanya, silakan Om Yuda. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan Om Yuda, dalam percobaan MI kali tips ini. moto
Oh, nah, oke. Tips moto galaksi bintang di langit kalau makan drone atau kamera. Aduh, ini PR juga ini. Kalau pakai drone itu PR banget. Cuma kalau pakai kamera biasa ya kita bisa. Kalau pakai kamera biasa kita bisa. Yang bisa setting manual. Jadi ngaturnya adalah shutter speed-nya lama kan, dilamain gitu ya. Jadi pakai slow speed atau bisa di settingan lama itu kalau di kamera kan 30 detik ya, atau bisa kita tahan itu bisa lebih dari 30 detik di apa namanya itu. Saya lupa istilahnya. Nah, sedangkan bukannya yang paling lebar, jadi biar makin terang. Dan ISO-nya kita sesuaikan. Kalau 30 detik itu kan bakalan terang, jadi ISO-nya kita sesuaikan aja. Itu biasanya pakai tripod, kameranya dipasang pakai tripod, jadi biar nggak gerak. Gitu. Ya. Mungkin gitu ya, Om Yuda ya. Mungkin harusnya nih Om Yuda ya, sebenarnya lebih tahu nih, cuma ngatas saya doang nih kayaknya. Ya, untuk ini ada sebelumnya pertanyaan juga. Kalau untuk pemula bisa pakai drone merek dan tipe apa Kang untuk foto dan video yang bagus? Untuk pemula sebenarnya semua drone itu cocok buat pemula. Semua drone itu cocok buat pemula. Tinggal kita sesuaikan dengan budget yang kita punya. Gitu kan. Kalau misal teman-teman itu punya budget yang untuk beli yang emang sudah cukup bagus gitu buat ambil gambar, video atau foto, ya silakan pakai itu, tapi ya harus hati-hati juga karena emang harganya kan lumayan gitu kan. Kalau untuk latihan terbang doang sih, saran saya pakai yang murah-murah dulu, pakai yang mainan dulu ya enggak. Ini teman-teman dari Banten pasti udah pada paham drone itu harus pakai yang murah dulu. Kalau misal crash jatuh nggak sakit-sakit ya. Kalau pakai latihan pakai MacBook Pro atau pakai Mavic Pro yang harganya lumayan, latihan tahu-tahu jatuh kan, waduh, itu sakit juga gitu kan. Kalau untuk pengamatan foto yang bagus itu ya yang kameranya stabil, yang ada stabilisirnya. Kalau buat video itu kameranya juga lumayan bagus untuk resolusinya, mungkin itu bisa UHD, 4K. Mungkin kalau yang banyak dipakai di dunia ya, di dunia itu kayaknya yang paling banyak itu DJI. Karena kalau menurut saya itu emang lebih fiturnya lebih lengkap dibanding yang lain. Ini bukan lagi iklan juga, tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan dari dulu saya juga pakainya DJI. Ada yang DJI Mavic, ada Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mini, macam-macam. Ada Phantom 4. Nah, Om Yopi mau foto yang video yang bagus, saya saranin ya merek DJI. Kalau DJI Telo itu masih tipenya sebenarnya masih untuk latihan ya, karena gambarnya belum, ya udah kalau untuk kualitas videonya juga lumayan. Cuma kalau stabilnya itu karena nggak ada gimbalnya, dia goyang-goyang. Terbangnya dia akan gambarnya akan hasilnya goyang-goyang juga gitu. Beda sama mungkin kalau untuk Spark, terus Mavic, Phantom itu udah ada stabilizer-nya. Jadi ini kan ada kamera dan ini ada ada stabilizer-nya. Kalau misalnya ada gimbalnya, dia videonya bakalan stabil walaupun drone-nya itu di atas goyang-goyang. Kalau Telo itu belum ada gimbalnya, jadi bakalan goyang-goyang.
Kalau tips terbang aman di malam hari dari Ahmad Fikri. Tips terbang di malam hari butuh settingan apa ya? Saya pengguna Mavic Pro. Mungkin saya kasih lihat untuk terbang di malam hari. Tadi itu mana ya foto? Ini untuk foto di malam hari. Nah ini namanya foto like trail, ada yang nyebut like trail, foto slow speed, teman-teman. Ini gitu lah. Nah ini pakai drone ini di Landmark Cilegon. Ini settingannya adalah shutter speed-nya itu direndahin. Nah ini saya buka file informasi. Nah ini saya buka nih untuk pengaturannya. Ini menggunakan shutter speed-nya ini deh 6 second atau 6 detik. Saya pakai 6 detik. Terus bukanya saya pakai 4,5 stop. Terus ISO-nya saya pakai 100. Hasilnya seperti ini. Ini belum diedit. Jadi untuk foto malam tipsnya kita pakai foto-foto low speed ya, slow speed gitu. Karena ini akan lebih kelihatan lebih lebih terang dan lebih cakep gitu ya kalau apalagi foto di jalanan seperti ini. Ada kendaraan lewat itu bakalan jadi ngeblur gitu, tapi itu malah jadi nambah estetik gitu ya, nambah indah gitu ya. Kalau untuk Mavic Pro 1 itu settingan F-nya atau bukanya itu nggak bisa disetting manual karena emang udah fix kalau nggak salah bukanya 2,8 lah kalau nggak salah ya atau berapa gitu ya, saya lupa. Nah itu tinggal ngatur shutter speed sama ISO-nya, tinggal disesuaikan. Cuma untuk shutter speed-nya itu kita pakai yang rendah. Jadi biar hasilnya seperti ini, biar lebih terang juga, dan kalau ISO-nya rendah jadi noise-nya itu nggak terlalu kelihatan, malah saya bilang ini noise-nya dikit gitu ya walaupun malam hari. Mungkin kalau di sini udah kelihatan noise di bagian sini, cuma kalau kita pakainya ISO yang terlalu tinggi itu bakalan muncul banyak noise atau titik-titik bintik-bintik itu tuh. Nah, kalau untuk video itu kita aturnya kalau malam itu saya pakai FPS-nya itu yang paling rendah. Jadi satu FPS-nya saya pakai 24 FPS, terus untuk shutter speed-nya saya turunin biasanya di 1/30, pokoknya di atasnya 1/24, di atasnya 24 FPS berarti saya pakai shutter speed 1/25 atau 1/30 gitu. Jadi dia bakalan lebih terang. Dan ISO-nya juga kita bisa menekan biar nggak terlalu tinggi. Cuma kalau kurang tinggi ya tinggal diatur ISO-nya ditinggiin lagi. Cuma efek sampingnya tadi bakalan noise-nya muncul seperti itu. Terus ada juga yang nanya Akmal. Ini Akmal dari mana nih, Bang Akmal? Baterai. Dari Serang. Oh, dari Serang. Iya. Oh, siap. Ini ada baterai drone yang bisa tahan 30 menit nggak? Ada. Yang 30 menit ada. Yang sampai berjam-jam juga ada sebenarnya. Itu kalau untuk yang drone-drone yang biasa sering dipakai kayak Mavic itu sekitar 20 menitan. Cuma yang kemarin terbaru keluar itu ada yang ya speknya gitu sampai 34 menit. Tapi dalam kenyataan sih sebenarnya saya pakai ya paling sampai baterai lowbat itu sekitar 20 menitan.
Tapi kalau misal sampai benar-benar habis 0% mungkin bisa sampai 34 menit ya, mungkin 30 menit gitu ya. Cuma kan nggak bisa sampai habis gitu, bahaya gitu. Paling paling apa ya, misalnya udah batas paling bahaya itu kalau menurut saya itu udah sampai dia minta turun sendiri atau landing sendiri gitu. Biasanya 10%-an. Kalau di Mavic ya, 10%. Itu udah bahaya karena kalau misal kita nggak sigap itu drone kita kan dia otomatis landing. Dia bakalan nyasar di mana-mana gitu kalau misalnya kita nggak sigap. Itu akan bahaya. Cuma Saya pakai Mavic 2 Pro itu cuma 20 menit ya mungkin efektifnya, itu terlalu singkat ya. Ada jual yang terpisah nggak dia ya? kalau Yang lebih tahan lama. kalau yang lebih tahan lama kalau untuk baterai drone model-model Mavic 2 Pro ini sebenarnya nggak ada ya, kalau dari DJI-nya nggak ada. Cuma kalau ada yang orang suka ngoprek-ngoprek dibikin modif-modif baterai gitu, itu juga paling nggak tahu ya nyampe 30 menit atau enggak ya. Karena makin berat juga dia bebannya. Makin bawa baterai double gitu kan, dia makin berat. Tapi emang udah dari sananya di setting, efektifnya sih emang sekitar segitu, 20 menitan. Kalau drone yang versi-versi industrial lah itu baru tuh bisa sampai berjam-jam ada, karena itu teknologinya baterainya baterai hybrid, ada juga tuh yang pakai bahan bakar tapi dia diubah ke listrik juga, ada juga yang pakai gas, itu bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu. Itu padahal drone-nya drone pakai baling-baling ya, bukan yang pakai sayap gitu doang. Gitu Om. Iya, makasih. Oke, siap. Fajar mau nanya kalau live drone lewat layar laptop bisa nggak ya? Saya pernah pakai layar laptop itu pakai share screen yang dari handphone, jadi konekin ke WiFi. Cuma kalau langsung belum pernah sih, belum pernah kalau langsung. Tapi saya lihat di tutorial itu ada yang pakai aplikasi. Aduh, sorry, saya harus ganti baterai kamera dulu nih, sepertinya habis nih. Ya, kalau untuk di komputer itu bisa sebenarnya, tapi kita harus harus apa namanya? Ada aplikasi-aplikasi tambahan gitu. Kalau langsung dari DJ itu nggak ada. Mungkin kalau langsung ke layar monitor komputer, misal pakai TV atau LCD atau apa, itu ada beberapa drone yang bisa. Jadi di remote itu ada konektor HDMI, itu bisa langsung ke LCD atau monitor atau apa gitu yang bisa nampilin pakai koneksi apa HDMI. Tapi kalau untuk ini nggak ada ya. Kalau yang Mavic 2 itu harus ganti remote dulu ke remote yang smart controller. Itu nggak ada colokan HDMI-nya. Atau kalau yang Phantom 4 itu dia ada tambahan lagi di belakang buat ke live streaming langsung gitu ya. Itu harus ada alat-alat tambahan lagi. Itu Om Fajar. Ya, ini udah jam 3:30 tuh, luar biasa nih. Kita lewat dari 1 jam. Ternyata Zoom lagi baik nih. Kadang itu dibatasin, cuma ini udah lebih dari 1 jam bisa ya. Nah, ini kita Om harus. Ayun ada satu lagi. Oh ya, boleh. Yang apa namanya FDI ya, first FPI, FPV Google itu membantu nggak ya? First preview Google Ya, itu loh. FPV. Ya, itu FPV itu sebenarnya dipakai biasanya kalau dipakai di drone racing ya. Kalau di drone aerial seperti ini juga sebenarnya bisa dipakai.
Cuman pengalaman saya itu kalau pakai FPV biasanya malah lebih pusing karena saya nggak terbiasa pakai FPV, pakai drone racing gitu ya. Mungkin kalau udah biasa nggak pusing gitu ya. Cuma Kalau kita mau ngambil video, itu kira-kira membantu nggak? mungkin Kadang-kadang kan kita mau belok kiri, belok kanan, kalau nggak biasa itu tergantung dari posisi drone-nya kan menghadap ke kita atau membelakangi kita. Kadang-kadang agak kita mau belok kiri, dia beloknya kanan gitu. ya orientasi. Orientasi ya. Nah, kita harus paham orientasi juga sebelum kita nerbang drone, harusnya udah paham orientasi. Kalau untuk mungkin kalau pakai Google bisa sih membantu pas saat fokus buat ngambil gambar. Cuman resikonya kalau misalnya itu terbangnya itu terbang agak rendah dan ada obstacle atau ada gedung atau apa yang kira-kira drone itu mungkin bisa nabrak, itu agak berbahaya juga. Kecuali kita ada co-pilot ya yang ngeliatin kanan kirinya ada gedung atau ada apa gitu. Cuma kalau misalnya kita yakin dengan posisi drone kita, terus kita bisa istilahnya tahu lokasinya di sana itu ada apa aja gitu ya. Itu kita ngeliat dari video pun, langsung cuma ngeliat dari layar pun atau dari Google, itu oke-oke aja, malah lebih fokus buat ngambil gambar. Gitu. Oke. Saya juga kadang kalau ngambil gambar, udah fokus di monitor aja gitu ya. Jadi nggak fokus kemana-mana, kecuali emang drone-nya itu ada trouble atau mungkin apa namanya di situ ada halangan mau nabrak atau apa kira-kira, ya yang ngeliatin drone-nya gitu ya. Kalau bisa kan kalau ngambil gambar drone-nya masih kelihatan gitu ya. Kalau misalnya emang posisinya rendah, tapi kalau misalnya udah di atas tinggi, kira-kira nggak ada apa-apa, kita nggak ngelihat drone-nya pun langsung lihat monitor juga nggak apa-apa gitu. Ini tuh Om Akmal. Ya, terima kasih Om. Ya, siap. Oke, teman-teman semua yang masih standby di Zoom ini, sesuai janji saya, di akhir ini mau ada giveaway gitu kan. Nah, ini ada support juga nih dari Om ya, saya panggil Om aja deh biar kelihatan agak sepuh gitu. Om Rifai orabay.com gitu ya. Nanti ada giveaway dari beliau gitu kan. Nah, kalau saya cuma ngasih pertanyaan atau ngasih kuis aja gitu. Oh, Om Rifai suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Kedengaran nggak suaranya? Nah, sip. Ini udah kedengaran. Oke, sekarang ada ya. Lebih enak sebenarnya kita ngobrol bareng gitu ya. Bicara sama aplikasi lebih enak lagi kopdar kapan-kapan dah. Iya, ini gara-gara corona nih udah pada nggak kopdar acan ini. Ya Om, nggak ada kopdar. Kopdarnya online aja. Oke. Ayo, ntar yang giveaway aku terserah pancing aja host sebagai host ya. Terserah mau milih apa. Untuk produk-produknya terserah. Kalau untuk hadiahnya nanti kejutan lah dari orabay.com. Intinya itu adalah souvenir Banten gitu ya. Drone. Oh, ada yang minta ini ya. Ada yang minta drone ya. Minta drone, jangan minta drone. Apalagi minta baterai, bahaya tuh minta baterai. Minimal baterai. Ada yang minta drone coba. Om Fajar ya. Aduh. Filter aja Om. Ya. Lanjut. Minimal filter aja. Nih sebenarnya saya ada filter nih kalau buat yang Mavic nih. Mavic Pro tapi bukan Mavic 2 Pro. Ya kalau untuk giveaway dari orabay.com nanti saya serahkan ke orabay.com gitu ya.
ininya. Enggak, kalau itu aku terserah host. Kayaknya Itu semua host. Itu host semuanya host. Karena itu host semua. mungkin dari saya ada juga nanti. Cuma ini buat teman-teman yang menyimak gitu ya, buat teman-teman yang menyimak ini ya, menyimak Zoom ini gitu kan. Ini bebas buat siapa aja, kecuali yang ngasih support gitu ya. Itu nggak boleh ikutan. Untuk pertanyaan mungkin lebih ke ini ya, aerial fotografinya ya. Mungkin saya kasih sedikit kuis. Sebentar. Saya lagi cek ininya dulu. Nah, ini tebak-tebakan aja nih. Tebak-tebakan dari foto. Mana sih tadi? Aduh, malah hilang. Nah, ini ada foto. Nah, ini ada foto nih. Ini fotonya kayak tadi, tapi ini beda lagi, waktunya beda lagi. Jadi pertanyaannya, ini saya menggunakan settingannya berapa? Ini cukup di shutter speed sama ISO-nya deh. Kalau bukannya saya kasih bocoran itu bukaannya tadi ya. Jangan dibuka di sini, sorry, terkelihatan. Bukanya 6,3. Nah, ini tinggal teman-teman tebak ISO sama shutter speed-nya berapa. Nah, silakan nanti jawabnya dibikin di story Instagram ya, story Instagram. Nanti ketik aja gitu ya jawaban kuis Drone Banten, terus di tag Drone Banten gitu ya. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi silakan dijawab di sana. Di tag jawabannya berapa seperti itu. Ya, kalau untuk yang kedua ada berapa giveaway nih, Om? Om Ripai, ada berapa giveaway, Om? Wah, berhenti dia. Ya, ini ada lagi. Mungkin untuk yang bertanya nanti bakalan dapat giveaway. Jadi ada berapa orang tadi yang bertanya lewat chat? Ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, ini banyak yang bertanya juga. Nanti dapat merchandise juga ya yang bertanya. Dan yang tadi tanya lewat call ada siapa aja ya? Sorry tadi ada Kang Akmal sama Fikri ya tadi ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Ya, silakan nanti untuk yang tadi bertanya bisa langsung WA ke saya. Yang tadi ngerasa bertanya. Ini WA-nya di chat. Sorry. Mana tadi? Saya malah chat error. Oh, salah nih. Nih, ini nomor WA saya. Silakan untuk
yang bertanya tadi silakan WA ke saya, silakan di save. Yang bertanya siapa aja, nanti bakalan dikasih merchandise dari orobai.com. Oke, thank you semuanya. Ini karena udah 1,5 jam lebih kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan nanti mungkin next kita bikin lagi deh dengan tema yang berbeda, dan nanti kita hadirkan beberapa bintang tamu gitu ya dari pihak lain, dan insya Allah nanti kita share lagi di Instagram dan di medsos untuk ini ya, untuk informasinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, buat om-om semua yang udah pada ikut live di aplikasi Zoom ini, dan semoga sehat selalu semuanya, dan puasanya yang lagi puasa dilancarkan. Amin. Ya, thank you semuanya. Makasih Om Rifai yang udah support, terus Om Fajar dari Banten, Om Rizal, Om Fikri, Om Yopi, terus ada siapa lagi nih? Om Yuda, oh ada Yuda, ada 2 nih. Om Yuda dari KRT. Terus tadi yang udah pada live ada banyak tadi. Nah, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, dan thank you. Salam mabur, let's mabur together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.